Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Afro Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat validasi data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita buat validasi data. Nah, di sini ada database. Jadi database itu adalah sekumpulan data yang menyajikan suatu laporan. Nah, database itu terdiri dari dua. Yang pertama itu field. Ini yang disebut field. Jadi field itu adalah judul data. Kemudian yang kedua record. Ini yang disebut record. Range dari range A2 sampai dengan range F8. Jadi range A2 sampai range F8 ini disebut dengan record atau isi data. Sedangkan judul data itu disebut field. Ini judul datanya disebut dengan field. Kemudian kita akan praktekkan bagaimana cara membuat validasi data. Jadi validasi data itu adalah proses membatasi input data dalam sebuah laporan. Nah, data yang mau kita input adalah data pinjaman. Di kolom pinjaman ini kita akan inputkan data, dan untuk penginputan data ini kita batasi. Jadi penginputan data pinjaman kita batasi antara 500.000 sampai dengan 1 juta. Ini akan kita batasi. Jadi sehingga jika kita menginputnya di bawah 500.000, maka dia tidak akan terinput. Atau kita menginputnya di atas 1 juta, dia juga akan menolak untuk diinput. Nah, untuk membuat validasi data, langsung saja langkah yang pertama, kita seleksi dahulu range data yang akan dibatasi input data. Dalam hal ini range datanya adalah dari sel E2 sampai sel E8. Nah, ini harus kita blok terlebih dahulu atau kita batasi. Kemudian setelah di blok, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik menu data. Ini kita klik menu data. Kemudian pada grup ribbon data tools, ini kita pilih yang data validation. Ini tanda panahnya diklik. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada data validation, ada circle invalid data, ada clear validation circles. Nah, ini yang kita pilih adalah data validation. Kemudian di menu setting pada validation kriteria, jadi setting ini adalah untuk mengatur setting pembatasan input data. Jadi nanti pembatasannya kita atur dari settingan ini. Kemudian di bawahnya itu ada validation criteria. Jadi validation criteria ini kita disuruh memilih kriteria input data. Di sini ada allow. Allow ini pilihan jenis data. Kita pilih jenis data yang mau kita input. Nah, ini kita pilih full number, jadi nanti datanya berupa angka. Nah, data yang mau kita input itu berupa angka. Kemudian data ini pilihan persamaan pembatasan input data. Jadi dia di antara minimum dan maksimum. Tadi minimumnya sudah kita tentukan sebesar 500.000. Ini 500.000. Kemudian maksimumnya untuk penginputan data kita buat 1 juta. Jadi data hanya bisa diinput kalau nilai minimumnya 500.000 dan tidak boleh lebih dari nilai 1 juta.
Selain dari ketentuan ini, maka data tidak akan terinput. Kemudian kita menuju ke menu yang selanjutnya, yaitu di bagian atas itu ada input message. Ini ada input message. Nah, input message ini adalah pesan yang muncul saat menginput data. Jadi pada saat kita mau menginput data, pesan ini akan muncul. Jadi pesan yang mau kita buat agar para penginput datanya nanti dapat mengetahui berapa banyak angka yang boleh diinputkan. Di sini ada title. Title ini kita buat judulnya, kita buat besaran pinjaman. Kemudian input message-nya itu kita buat pinjaman yang ada input, pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta. Nah, seperti ini. Jadi judulnya nanti kita buat besaran pinjaman. Kemudian input message-nya atau pesannya yang akan keluar ketika kita klik di sel pinjaman itu adalah pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta. Jadi ini hanya untuk pengingat agar si penginput tahu bahwa besaran pinjaman yang harus diinput itu tidak boleh kurang dari 500.000 dan tidak boleh lebih dari 1 juta. Kemudian menu yang ketiga di atas, bagian atas itu adalah error alert. Jadi ada error alert atau error message. Nah, judulnya ini sama, kita buat besaran pinjaman saja. Besaran pinjaman. Nah, untuk pesannya, pesan errornya kita buat sama aja, sama seperti ini. Jadi nanti pada saat menginput, jika data yang kita input lebih kurang dari 500.000 atau lebih dari 1 juta, maka nanti data atau pesan yang keluar adalah pinjaman yang harus Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta. Nah, kalau semua sudah terisi, langkah selanjutnya kita okekan. Nah, untuk pembuatan validasi data ini sudah selesai. Jadi ketika kita mau menginput, pada saat kita klik di sel pinjaman, yaitu kita contohkan di sel E2, ketika pointer mouse yang kita klik di situ, maka akan muncul info atau pemberitahuan bahwa besaran pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta. Ini besaran pinjaman, ini judulnya ya. Untuk pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai dengan 1 juta. Kita coba untuk pinjaman nama pegawai Arman, pinjamannya kita buat di situ 500.000. Nah, karena dia 500.000 berarti masih masuk dalam kriteria, itu masih bisa diinput. Kemudian ini kita buat kosong, tidak ada pinjaman. Nah, seperti ini. Pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta. Jadi pesan yang keluar ketika kita salah menginput atau kurang dari 500.000, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta.
jadi ini kita kosongin aja. Nah, karena Johan tidak ada pinjaman di sini. Kemudian Ridho itu pinjamannya kita coba buat itu lebih dari 1 juta. Kita buat 2 juta. Nah, ini pinjaman Ridho 2 juta, berarti dia melebihi dari batasan penginputan data. Batasan penginputan data ini maksimal 1 juta, tapi kita coba 2 juta. Ketika kita menekan enter, maka yang akan keluar adalah seperti yang tadi, pemberitahuan bahwa pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta. Jadi tidak boleh lebih dari 1 juta. Nah, ini harus kita isi 700.000 untuk pinjaman Ridho, kemudian kita isikan aja langsung. Untuk pinjaman Rudi itu 800.000. Untuk pinjaman ini untuk yang Dea ya, untuk Dea itu 800.000. Kemudian untuk Rudi itu 1 juta. Kemudian untuk Dewi 700.000. Dan yang terakhir untuk Rara itu 500.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau jumlah pinjamannya dia di bawah dari 500.000, maka pesan errornya akan muncul. Dan kalau pinjamannya juga lebih dari 1 juta dari nilai maksimal yang sudah kita tentukan, maka pesan error juga akan muncul. Nah, untuk pembahasan pembuatan data validasi ini sudah selesai ya. Jadi pada saat kita nanti mengklik di sel pengisian data validasi, itu akan muncul info tentang besaran pinjaman. Jadi di sini ada infonya bahwa pinjaman yang Anda input harus antara 500.000 sampai 1 juta. Nah, ini udah selesai. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini sudah saya siapkan. Sekarang kita masuk di average. Kita masuk rumus di average. Jadi di average itu adalah mencari nilai rata-rata sesuai dengan kriteria. Kita akan mencari nilai rata-ratanya sesuai dengan kriteria. Nah, di sini sudah saya buatkan database-nya. Jadi di sini ada kriterianya pada sel O2. Di sini kriterianya manajer. Kemudian di sini kita akan mencari nilai rata-rata gaji bersih dari kriteria jabatan yang telah ditentukan. Jadi kita mau mencari rata-rata nilai gaji bersih. Nah, gaji bersih ini ada di kolom ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gaji bersihnya ada di kolom ke-6. Kita mau mencari nilai rata-rata gaji bersih dari kriteria yang ditentukan. Dalam hal ini kriterianya di sini manajer. Jadi rumusnya sama dengan D average, kemudian database-nya, kita klik database-nya, berarti ini di dalam hal ini database-nya dari sel A1 sampai sel F8. Kemudian koma atau titik koma ini tergantung dari laptop masing-masing. Kalau dia tidak bisa pakai titik koma, maka gunakan koma. Kemudian field ini judulnya. Nah, judul yang mau kita cari nanti adalah gaji bersih. Dan gaji bersih ini ada di judul yang ke-6 atau kolom yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaji bersih ini ada di kolom yang ke-6. Maka kita buat 6. Kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian kriterianya, kriteria yang diminta. Nah, di dalam hal ini kriteria yang diminta ini ada di sel H1 sampai sel H2. Jadi kriterianya jabatannya baru tutup huruf. Jadi kita nanti akan mencari nilai rata-rata dari gaji bersih.
dengan kriteria jabatan. Nah, ini kalau sudah selesai kita tinggal tekan enter. Nah, inilah nilai rata-rata gaji bersih dari manajer. Jadi di sini ada manajer, ini ada Arman dengan nilai gaji bersihnya 11.500.000. Kemudian ada Rido, ini gaji bersihnya 10.800.000. Kemudian di sini juga ada Rudi dengan gaji bersihnya 9 juta. Kemudian yang terakhir ada Dewi dengan gaji bersihnya 6.300.000 rupiah. Jadi keempat manajer ini dijumlahkan 11.500.000 ditambah 10.800.000 rupiah, kemudian ditambah lagi dengan 9 juta, ditambah lagi dengan 6.300.000, kemudian dibagi 4, maka hasilnya itu adalah 9.400.000 rupiah. Jadi ini adalah perhitungan seluruh gaji bersih dari manajer atau kriteria manajer yang kita ketahui, kemudian dibagi 4, karena manajer yang ada di sini sebanyak 4 orang. Nah, kalau ini kita ganti kriterianya di jabatan ini, kita ganti menjadi kabak misalnya, kita buat kabak. Nah, maka dia akan berganti secara otomatis. Nah, di sini kabak itu ada sebanyak 2 orang, itu Johan dan Dea. Jadi jumlah gaji bersih Johan 7.500.000 ditambah jumlah gaji Dea 7.200.000. Nah, ini dibagi 2. Nah, jumlahnya itu 7.350.000 rupiah. Seperti itu. Kita kembalikan ke manajer. Oke. Nah, jadi itu rumus bagaimana mencari the average. Jadi the average itu tadi adalah mencari nilai rata-rata sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut ke D-sum. Nah, D-sum ini adalah fungsinya untuk mencari jumlah data sesuai dengan kriteria. Di sini mencari jumlah data sesuai dengan kriteria. Ini udah saya siapkan juga datanya. Jadi dalam hal ini untuk D-sum kita contohkan ini untuk mencari jumlah gaji bersih dari kriteria jabatan yang telah ditentukan. Ya, tetap dicari jumlah dari gaji bersihnya sesuai dengan kriteria yang ada di sini yang kita tentukan. Rumusnya sama seperti di average tadi, hanya saja di average-nya itu diganti menjadi D-sum, sama dengan D-sum buka kurung blok database-nya, ini range database-nya dari A1 sampai F8, kemudian titik koma, field-nya atau judul yang mau kita cari itu di bagian gaji bersih, dan gaji bersih ini ada di kolom yang ke-6, kemudian titik koma lagi, kemudian kriterianya ada di sel H1 sampai H2, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, ini jumlah dari gaji bersih dengan kriteria jabatan manajer. Jadi 11.500.000 rupiah ditambah dengan 10.800.000 rupiah ditambah dengan 9 juta ditambah dengan 6.300.000 rupiah. Nah, ini jumlahnya. Ini mencari gaji bersih dari kriteria jabatan yang telah kita tentukan di sini. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita masuk ke D-max. Nah, D-max itu adalah mencari nilai tertinggi sesuai dengan kriteria. Max ini maksimum ya, atau maksimal. Jadi di sini yang mau kita cari adalah mencari gaji tertinggi dari kriteria jabatan yang telah ditentukan. Ini jabatan yang kita tentukan. Sekarang mencari gaji tertingginya
di judul atau di field gaji bersih, masih di field gaji bersih. Nah, rumusnya ini kita klik dulu di sel A11. Rumusnya sama dengan D max buka kurung, kemudian database-nya itu dari sel A1 sampai sel F8 ini, kemudian fieldnya, judulnya atau kolom yang mau kita hitung itu adalah kolom gaji bersih. Kolom gaji bersih ini ada di kolom ke-6. Jadi kolom pertama itu nama pegawai, kolom kedua lama kerja, kolom ketiga itu jabatan, kolom keempat gaji pokok, kolom kelima pinjaman, kolom ke-6 gaji bersih. Nah, karena kita mau mencari gaji bersihnya, maka di sini kita buat di kolom ke-6. Koma lagi. Kemudian kita pilih kriterianya. Kriterianya ada di sel H1 dan sampai H2. Tutup kurung, baru kita tekan enter. Nah, jadi untuk gaji tertinggi dari kriteria jabatan manajer adalah 11.500.000. Ini kita bisa lihat di sini. Ini untuk Arman gajinya 11.500.000, kemudian Ridho gaji bersihnya 10.800.000, kemudian untuk Rudi gaji bersihnya 9 juta, kemudian Dewi gaji bersihnya 6.300.000. Nah, berarti yang tertinggi di sini adalah Arman 11.500.000 rupiah. Maka di sini hasil yang kita dapat adalah nilai maksimum dari gaji tertinggi dengan kriteria jabatan manajer adalah 11.500.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke D-min. Jadi D-min ini adalah mencari nilai terendah dari sesuai dengan kriteria. Saya ulang ya. D-min ini fungsinya untuk mencari nilai terendah sesuai dengan kriteria. Jadi min ini minimal. Ya. Nah, rumus untuk mencari D-min, di sini kita lihat dulu, mencari gaji terendah dari kriteria jabatan yang telah ditentukan. Nah, mencari gaji terendahnya dari kriteria jabatan yang ditentukan, kita ambil juga dari gaji bersihnya juga berarti. Nah, rumusnya sama dengan, jadi klik di sel A11, kemudian ketik sama dengan, kemudian ketik D-min, buka kurung, di blok database-nya itu di sini sel A1 sampai sel F8, kemudian titik koma atau koma, kemudian gaji terendah yang mau kita cari itu kriterianya itu mau kita ambil dari gaji bersih. Berarti di sini berada di kolom ke-6, titik koma, baru kriterianya ini ada di sel H1 sampai H2. Ini baru tutup kurung. Nah, maka gaji terendah dari jabatan manajer adalah gaji si Dewi dengan jumlah 6.300.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke D count. Jadi D count ini adalah mencari nilai banyak angka sesuai dengan kriteria. Mencari nilai banyaknya angka sesuai dengan kriteria. Jadi dia mencari nilai banyaknya angka dari kriteria yang telah ditentukan. Nah, rumusnya, klik di sel A11, kemudian ketik sama dengan, ketik D count, buka kurung, di blok lagi database-nya dari sel A1 sampai sel F8, kemudian titik koma, kemudian banyaknya data itu karena berupa angka, kita cari tetap di judul gaji bersih, dan judul gaji bersihnya ada di kolom ke-6,
titik koma, kemudian dengan kriteria yang ada di sel H1 sampai H2. Nah, jawabannya 4 di sini. 4 karena untuk jabatan manajer ini ada 4 orang, ya 11 juta 1, 10.800.000 2, 9 juta 3, dan yang terakhir itu untuk manajer 6 juta 300.000. Jadi ada 4 data 1, 2, 3, 4 dari kriteria jabatan manajer ini. Kemudian kita lanjut ke decounta. Nah, decounta adalah untuk mencari banyak data angka atau teks sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi kalau yang decount ini dia hanya menghitung angka, sedangkan decounta ini dia dapat menghitung angka dan juga bisa menghitung fungsi teksnya. Jadi bisa berupa angka dan teks. Sementara kalau decount ini tidak bisa berupa teks, dia harus berupa angka. Nah, untuk mencari decounta, rumusnya kita klik di sel A11, terus ketik sama dengan ketik decounta, kemudian buka kurung, kemudian kita blok lagi database-nya. Database ada di sel A1 sampai F8, kemudian titik koma, kemudian kita hitung lagi dari banyaknya data yang ada di judul gaji bersih. Ini ada, berarti ada di kolom ke-6, titik koma, kemudian kriterianya ada di sel H1 sampai H2. Nah, hasilnya 4 juga karena manajer di sini. Kalau kita ganti menjadi kabak misalnya, kabak. Nah, di sini cuma 2 karena angka atau gaji bersih untuk kabak itu cuma 2. Yang pertama Johan, yang kedua itu Dea. Kalau kita buat kasir di sini, maka data yang itu 1 karena kasir di sini gaji bersihnya cuma 1. Kita balikkan lagi ke manajer. Nah, kemudian kita lanjut, yang terakhir, pembahasan terakhir ini adalah perbedaan antara fungsi bantu decount dengan decounta. Nah, jadi perbedaan antara ini, decount ini dengan decounta. Jadi tadi sudah saya jelaskan dulu, kalau decount ini dia hanya dapat menghitung berupa angka, kalau teks dia tidak bisa dihitung. Sementara kalau decounta dia dapat menghitung fungsinya berupa angka maupun teks. Jadi dua-dua dia bisa menghitungnya, baik itu teks maupun angka. Ini kita contohkan aja langsung perbedaan antara decount dan decounta. Di sini sudah ada 2 saya buat. Ini untuk mencari data dari kriteria jabatan yang telah ditentukan. Di sini ada decount dan decounta. Nah, untuk membedakan ini decount dan decounta, maka sekarang untuk data yang mau kita hitung, maka kita menggunakan data yang menggunakan teks, berarti yang ada di kolom jabatan. Jadi biar kita tahu mana yang dia bisa menghitung fungsi teks, mana yang dia hanya bisa menghitung fungsi number. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan tadi, decount ini hanya bisa menghitung fungsi angka atau number. Ini. Jadi yang berupa angka, decount ini bisa menghitungnya. Tapi untuk decounta, dia bisa menghitung berupa angka, nih, maupun berupa teks yang seperti ini. Dua-dua dia bisa dihitung. Banyaknya data berupa teks atau berupa angka dia bisa menghitung. Sementara kalau decount ini,
dia hanya bisa menghitung data yang berupa angka, sementara data yang berupa teks ini dia tidak bisa menghitungnya. Langsung saja kita buat contohnya. Ini untuk mencari decount sama dengan decount. Kita buat huruf besar aja semua. Decount buka kurung, database-nya itu dari sel A1 sampai F8, kemudian titik koma. Nah sekarang yang mau kita cari itu tadi kita coba ke judul yang jabatan yang berupa teks semua. Nah judul jabatan ini atau data jabatan ini berada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Kolom pertama itu nama pegawai, kolom kedua itu lama kerja, kolom yang ketiga itu jabatan. Nah di sini kita buat kolom yang ketiga, kemudian titik koma, kemudian kriterianya itu ada di sel H1 sampai sel H2. Kita turun, lalu tekan enter. Nah ini di sini 0. Kenapa 0? Karena decount itu tidak bisa menghitung data berupa tulisan atau teks. Nah kita coba di decounta sama dengan rumusnya sama dengan decounta buka kurung, kita blok database-nya dari sel A1 sampai sel F8, kemudian titik koma, kemudian yang mau kita hitung ini ada di kolom jabatan ini ada di kolom yang ketiga, kemudian titik koma lagi, kemudian kriterianya sel H1 sampai sel H2 untuk kurung. Nah di sini di kontak, walaupun ini yang dihitung itu datanya berupa teks, dia masih dapat menghitung. Nah, di sini kriterianya manajer, kriteria jabatannya manajer. Di sini untuk manajer ada 4 orang. 1 si Arman, kedua Ridho, ketiga Rudi, keempat Dewi. Manajernya ada 4 orang. Nah, di sini dapat 4 orang. Sementara decount tadi dia hanya bisa menghitung data yang berupa angka seperti ini. Jadi pada saat kita menghitung decount tadi di kolom yang ke-6 nih atau di kolom gaji bersih, dia akan memunculkan hasil 4. Tapi pada saat kita menghitung decount ini dengan data yang berupa teks seperti ini di kolom yang ketiga, ini kolom yang ketiga, maka dia tidak dapat menghitungnya. Jadi di sini hasilnya 0. Baik, untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini aja. Jadi kita tadi sudah membahas tentang bagaimana membuat validasi data, kemudian kita sudah membahas tentang d-average, d-sum, d-max, d-min, d-count, d-counta, dan kita yang terakhir itu membahas perbedaan antara decount dan decounta. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat memahami ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.